Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah kita masih bisa dapat menghadiri majelis ta'lim atau kajian atau pengajian di mana di situ akan turun ketenangan, kemudian malaikat-malaikat akan merebahkan sayapnya, akan mendoakan kita, kemudian Allah berikan pahala kepada kita. Itu adalah salah satu hiburan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang di Indonesia saja itu yang menjadi dua hal utama bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu hiburan, dan yang kedua adalah makan. Jadi dua hal ini, hiburan dan makan, itu adalah dua hal yang paling utama yang masyarakat Indonesia cari. Makanya lebih banyak nonton konser daripada ke masjid, lebih senang dengar musik daripada dengar Al-Quran, lebih senang baca novel, baca kisah-kisah cinta, baca yang lainnya daripada baca Al-Quran, lebih senang menghafal lagu-lagu daripada menghafal Al-Quran. Banyak sekali. Ketika ceramah yang dicari ustaz yang lucu. Ustaznya lucu atau enggak ya? Ada makanannya enggak ceramah itu? Di pengajian itu ada makanannya enggak? Itu adalah bukti bahwasanya masyarakat Indonesia itu mengedepankan dua hal. Yang pertama hiburan, dan yang kedua makan. Makanya para caleg, para orang-orang yang ingin berpolitik itu, mereka itu berkampanye dua hal, hiburan dan makan. Hiburan dan makan ini pasti mereka kampanyekan. Apapun itu. Kalau pendidikan tidak bakal laku, pendidikan gratis tidak bakal laku. Makanya yang laku adalah makan gratis. Itu dua hal itu, hiburan dan makan. Pasti dua hal itulah masyarakat Indonesia akan cari. Nah, maka bersyukurlah bagi orang-orang yang mencari hiburannya yaitu akhirat. Karena beda-beda orang itu mencari hiburan. Ada yang bermain futsal, tapi dia hobi futsal tadi, dia sering bermain futsal. Sampai-sampai ketika dia bermain futsal, dia capek dan dia malas beribadah. Ngomongnya dia main futsal, ngomongnya dia itu bermain bola kaki untuk semangat dalam beribadah, tapi kenyataannya ketika setelah bermain futsal, ketika setelah bermain bola dia capek. Di mana letak dia semangatnya dalam beribadah? Padahal dia ngomongnya ketika bermain futsal, ketika bermain bola tujuannya untuk semangat beribadah, tapi ketika setelah itu dia capek, malas beribadah, malas ke masjid. Itu adalah sebuah penipuan. Baiklah Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tafsir surat An-Nazi'at dari ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sudah datang belum kabar kepada engkau tentang Musa? Tentang Musa. Dan nanti Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah Nabi Musa kepada kaumnya. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Apa kisah tentang Nabi Musa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah petik atau Allah itu kutip beberapa kisah. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, yaitu ketika Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke lembah namanya Tuwa. Bil wadil muqaddas tuwa, Jadi Tuwa itu adalah nama lembah. Kenapa di situ? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, nadahu Allahu azza wa jalla nidaan sami'ahu bi sautillah. Di situ Nabi Musa mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu Nabi Musa alaihissalam, ketika mendapatkan tantangan dari kaumnya, wahai Musa, coba perlihatkanlah kepada kami bentuk Tuhanmu seperti apa. Bani Israel kan seperti itu. Bani Israel itu banyak tanya, Pak. Banyak tanya, tapi dia tidak mau mengerjakan. Hobi bertanya tapi mereka, tapi tidak mau mengamalkan. Wahai Musa, coba perlihatkanlah Tuhanmu kepada kami, sehingga kami yakin tentang Tuhanmu itu, sehingga kami beriman kepada Tuhanmu. Tapi ketika Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Muhammad, wahai Musa,
engkau tidak akan sanggup lihat aku. Tidak akan sanggup. Tidak ada yang bisa melihat aku. Ya, tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, di situ ketika di lembah tua tadi, apa yang Allah perintahkan kepada Musa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu. Ya, pergi kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu adalah orang yang telah melampaui batas. Orang yang telah melampaui batas. Fir'aun raja Mesir. Jadi Fir'aun itu adalah raja Mesir hanya Fir'aun itu adalah nama julukan. Ya, seperti Najasyi di Ethiopia, ya. Najasyi itu nama julukan, bukan nama aslinya. Ya, bukan nama aslinya. Jadi Fir'aun itu bukan nama aslinya. Jadi raja-raja Fir'aun nanti masuk di zaman Musa itu ada Ramses. Ya, Ramses, walau Ramses berapa saya lupa. Ya, silakan nanti dicari sendiri. Di Ramses 1 sampai Ramses berapa nanti. Itulah nama aslinya. Tapi Fir'aun di situ hanya sebagai nama julukan saja, bukan nama asli. Ya. Kemudian disuruhlah oleh Allah Subhanahu wa taala Musa itu pergi. Pergi nih. Tapi ketika itu Musa itu, ya, karena Musa itu adalah anak angkatnya Fir'aun. Ketika itu kan Musa itu, ya, ketika bayi itu dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil yang banyak binatang buasnya. Ditemukanlah oleh Asia. Asia istrinya Fir'aun. Kemudian ingin dibunuh oleh Musa. Tapi kata Asia, jangan. Ya, kalau baik kakek, bahasa Palembangnya, kalau baik kakek, dia ini bisa bermanfaat untuk aku kakek. Atau untuk kita kakek di kerajaan nanti. Ya. Kemudian apa? Tidak dibunuhlah Musa. Kemudian setelah besar, ada kasus. Ada kasus antara kaumnya Fir'aun dengan kaumnya Bani Israel. Jadi Fir'aun itu punya kaumnya sendiri. Kemudian Israel punya kaum sendiri. Tinggal di Mesir. Bani Israel itu pengungsi di Mesir. Pengungsi. Ya. Jadi bukan kaum asli di Mesir itu. Israel, Bani Israel bukan. Nah, maka dari itu, ketika ada kasus, ada dua orang, ya, berseteru, berkelahi antara Bani Israel dan Bani Fir'aun tadi, ya, atau suku asli Mesir tadi, ya. Nah, Nabi Musa membela Bani Israel, ditonjoklah Bani Fir'aun tadi, mati. Kena kasus, langsung Nabi Musa pergi keluar kota. Tiba-tiba ketika disuruh oleh Allah, kembali lagi ke Fir'aun. Bayangkan, ketika itu Musa punya kasus, habis nonjok orang, mati. Sekali tonjok mati, Pak. Disuruh oleh Allah menghadap Fir'aun. Yang padahal dalam bahasa Inggris itu wanted, dicari Musa nih. Tiba-tiba disuruh ngadep Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menceritakan, ya, Nabi Musa itu, ya, meminta kepada Allah agar menjadikan Harun sebagai asistennya. Harun diangkat menjadi nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waj'al li wazira'un min ahli. Jadikanlah untuk aku, kata Musa, ya, asisten aku dari keluarga aku. Asisten aku dari keluarga aku. Harun akhi. Siapa asistenku? Yaitu Harun, adalah saudara kandung aku sendiri. Harun adalah kakak kandung aku. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah agar Harun menjadi asisten pribadinya, sekaligus menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian apa? Ushdud bihi azri, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, wa asyrikhu fi amri, jadikanlah dia itu sekutu dalam urusanku. Jadi Nabi Musa itu ingin menjadikan Harun pendamping karena supaya Nabi Musa itu ada nih, ya, sebagai motivasinya, sebagai tempat bertukar pikirannya. Jadi kalau dewean susah Musa. Sebagaimana presiden butuh asisten, apa bahasanya sekarang? Penasehat. Kemudian Gibran itu punya berapa pembantu? 8, ya. Nah, apa itu sebutannya? Staf khusus. Nah, itu. Jadi Musa itu butuh staf khusus. Itu Harun. Sebagai motivasi, sebagai pembantu, sebagai tempat bertukar pikiran. Disuruh pergi. Makanya di ayat lain Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ya, sudah. Pergilah mereka kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia hadapi ini adalah raja Mesir, kuat, kaya, pasukannya banyak, sementara dia itu anak angkatnya. Maka dia grogi. Nah, kalau dalam riwayat lain ada yang mengatakan Musa ini cadel, susah berbicara. Tapi di tafsir yang lain bahwasanya Musa ini hanya grogi saja.
grogi, gugup lah ketika menghadap sang presiden atau sang raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi shrah li sadri." Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudahkanlah ketika aku berbicara, agar jangan sampai lisan aku kaku berbicara kepada Firaun, yafqahu qawli, agar mereka itu paham apa yang aku katakan. Nah, di sini jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah di mana seorang nabi saja itu butuh pendamping, butuh teman, butuh teman curhat. Makanya ketika kita itu hijrah, ketika kita itu ingin menjadi lebih baik lagi, maka kita butuh teman. Butuh teman yang motivasi, butuh teman yang mengingatkan, "Woi, ayo sholat, woi. Inilah zuhur nih." "Woi, kau nih Pak, yuk kajian nih." Ada Ustaz Khalid Basalama datang, tapi Akbar. Ada Ustaz yang di Palembang ini misalnya, Ustaz Fajri misalnya kan, datang, Jangan masalah. Ingatkan. Itu loh pelajaran yang dapat diambil dari kisah Musa dan Harun. Kemudian Nabi Musa itu bertawakal kepada Allah. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Jangan sampai sesat, mudahkan, jangan mendebar-debar bahasa itu. Jangan deg-degan ketika menghadap sang raja. Mudahkanlah urusanku. Kemudian lancarkan ketika aku berbicara, jangan sampai kaku. Supaya mereka itu paham. Dan beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sampingnya juga ada Harun, Jadi Harun itu membantu. Itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya? Faqul hal laka ila an tazakka. Kemudian Nabi Musa itu berkata kepada Firaun tadi, "Maukah kamu, maukah kamu aku tunjukkan bagaimana cara membersihkan jiwa?" Pengen enggak sih kau nih? Bahasanya, "Wahai raja, pengen enggak?" Atau bahasa halusnya tuh, "Maukah kamu aku memperbaiki diri, bagaimana cara mensucikan jiwa, hati dan sebagainya?" Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata Musa, di situ, kalau kamu pengen, nanti aku akan tunjukkan, aku akan pandu kamu ke jalan Tuhan, aku akan pandu, kalau kamu pengen, Maka di sini dapat pelajaran lagi bahwasanya ketika kita itu menghadap pimpinan, menghadap raja, menghadap yang lebih tinggi pangkatnya, maka itu berbeda cara bicaranya, Cara bicara terhadap pimpinan beda dengan cara bicara dengan orang yang lebih di bawah kita, beda. Cara bicara seorang anak kepada orang tua beda dengan orang tua berbicara kepada anak. Cara kita berbicara kepada bos beda ketika bos berbicara kepada karyawan. Semuanya ada perbedaan dan tidak bisa disamakan. Nah, seperti itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Musa. Jadi Musa itu seperti itu, Musa ketika menghadap sang raja, dengan kata-kata yang lembut, mudah, aku tunjukkan. Kalau kau pengen, aku kasih tahu nih cara-caranya nih, seperti itu. Kemudian, makanya di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah adulluka ila rabbika, jadi memberikan petunjuk kepada Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala, ai ila dinillah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, al-muwassil ila Allah fatakhsha. Kenapa? Supaya Firaun itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Nabi Musa itu ingin memberikan petunjuk karena si Firaun ini sudah melampaui batas. Ketika Firaun sudah melampaui batas, artinya tidak ada lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya orang yang sudah mengenal Allah, maka dia akan fatakhsha, akan timbul rasa takut, Karena Firaun ini sudah melampaui batas, bahkan dia sudah mengakui sebagai dirinya Tuhan. Maka dia tidak lagi takut, Tapi sayang sekali, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan lagi, materi. Wajah kadar bika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Nah, kemudian Musa menunjukkan nih mukjizat-mukjizatnya yang besar-besar, mukjizat Nabi Musa seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian Firaun itu di lautan bisa membelah, lautan merah itu bisa membelah. Kemudian di zaman itu Pak ada diceritakan di surah Al-A'raf ayat yang ke-133 bahwasanya di situ pernah terjadi wabah. Wabah apa? Wabah banjir besar, wabah katak, wabah belalang, wabah darah, dan wabah kutu. 5 wabah ini, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah itu sudah terjadi di zamannya Nabi Musa. Tapi ketika diberi ujian atau diberi wabah, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan lagi mukjizat kepada Nabi Musa lebih besar lagi. Apa itu? Tongkat berubah menjadi ular.
Kenapa di situ ya zamannya Nabi Musa itu mukjizatnya itu adalah sihir? Karena pada saat itu yang populer sihir. Karena pada saat itu yang populer sihir, makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa tentang sihir. Kenapa Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah kekayaan, kerajaan yang sangat besar, bahkan dilabeli sebagai nabi yang paling kaya daripada nabi-nabi yang lain? Karena di situ, di zaman dia, Nabi Sulaiman AS ada ratu Saba yang kaya juga. Maka Allah berikan Nabi Sulaiman istimewa, ya, dia kaya. Kenapa Nabi Muhammad diberikan mukjizat kepada Allah berupa Al-Quran yang bahasa Arab? Karena pada saat itu kaumnya Nabi Muhammad, bangsa Quraisy itu paham bahasa Arab, paham syair, hebat, bahasa Arabnya hebat. Maka Allah berikan mukjizat Al-Quran bahasa Arab. Jadi mukjizat-mukjizat itu sesuai dengan kondisi kaumnya masing-masing. Dan kembali kepada Musa tadi, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa berubah menjadi ular, karena pada saat itu ya, populernya sihir. Nggak dikumpulkan lah, itu kan sihir. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam itu menampakkan mukjizat-mukjizatnya kepada Fir'aun, ya la'natullah alaih, fakadzdzaba wa 'asa, ya. Tapi saat itu Fir'aun ya tidak mau dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendustakan, tidak mau percaya, ya. Dia bermaksiat, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih tanda-tanda. Berapa tadi tandanya? Ya, sudah 5 ditambah 6 nih. 6 tongkat berubah menjadi ular. Ya. Fakadzdzaba wa 'asa. Jadi Firaun itu ya berdusta atau tidak mau beriman dan berpaling dari ajaran-ajarannya Nabi Musa. Oke. Apa yang dilakukan oleh Firaun selanjutnya? Tsumma adbaru yas'a. Kemudian Firaun tadi berpaling dari Musa, kemudian fahasyara fanada. Kemudian si Firaun tadi itu mengumpulkan rakyat-rakyatnya, mengumpulkan para penyihir-penyihir yang hebat, yang profesional. Fahasyara fanada, dipanggil semuanya, dipanggil oleh Firaun, dikumpulkan, ya, dengan niat memang Firaun itu ingin memalukan Musa, membuat malu Musa. Bayangkan, Musa kumpulkan semua rakyatnya, raja nyuruh kumpul galau, raja nyuruh pasti kumpul galau, kumpullah. Sudah, Musa tadi dengan Harun, ya, ada pendampingnya Harun, santai deh, ya. Musa sama Harun melawan para penyihir dan disaksikan oleh supporternya Firaun dan penyihir. Bayangkan main di kandang Firaun itu, ya, bayangkan main di kandang Firaun. Kemudian di saat itu juga Fir'aun itu mengatakan faqala ana rabbukum a'la. Kemudian Fir'aun itu saking dia sudah sombongnya, saking dia itu sudah melampaui batas, karena dia itu kekayaannya banyak, kemudian kekuasaannya itu sangat ya luas lah ataupun mewah lah. Itu seperti itu, ya. Kemudian banyak pengikutnya, ya, seperti itu. Dia sampai dia mengatakan ana rabbukum a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Luar biasa, ya. Saya Tuhan yang paling tinggi. Ya, apa itu al-a'la? Di situ ismun tafdil min ulu, itu isim tafdil yang maknanya ulu, itu tinggi. Ulu itu artinya tinggi. Fanzur kaifa istakbarat hadzal rajul wadda'a li nafsihi ma laysa lahu fi qawli. Ya, iyalah bagaimana orang ini, ya, kata Syekh Utsaimin, betapa sombongnya orang ini. Dia menyeru kepada dirinya sendiri, dia menilai kepada dirinya sendiri. Oh, aku ini Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita itu tidak bisa menilai diri sendiri. Kita perlu untuk meminta pendapat orang lain. Bagaimanakah penampilanku hari ini? Bagaimanakah aku ini sudah bagus atau belum? Bagaimana baca suratku? Bagaimana hafalan aku? Jadi butuh guru atau butuh pengkoreksi. Jadi tidak bisa kita tuh memvonis diri sendiri. Oh, aku Tuhan yang paling tinggi. Siapa yang menguji kau? Sebagaimana ustaz, untuk mengangkat diri sebagai ustadz, yang mengangkatnya siapa? Ustadz. Yang menjadikan seorang itu syekh, siapa? Seorang syekh yang muji. Nah, beda dengan Fir'aun. Dia mengaku Tuhan, siapa yang muji dia? Siapa yang bisa memvalidasi, oh Fir'aun ini cocok jadi Tuhan? Tidak kate, dia dewe. Nah, maka tidak bisa. Maka kita perlu minta validasi kepada orang yang ahlinya, seperti itu.
Sebagaimana kita ujian ketika sidang skripsi, ya, sidang tesis, diuji, sudah layak kau mendapatkan gelar magister, misalnya, mendapatkan gelar doktor, layak sudah, diuji, valid. Tapi kalau Fir'aun tidak, dia ngaku dewe, ya, ngaku dewe, tidak ada yang menvalidasinya, ya, seperti itu. Kemudian dikumpulkanlah dari masyarakat. Apa? Kemudian ketika tadi si Musa tadi, ya, melawan penyihir tadi, singkat cerita kalahlah penyihir tadi. Kemudian ini ceritakan di surat Asy-Syu'ara, nanti bisa dibuka surat Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26, surat Toha ya sebagiannya, dan di surat Maryam juga ada, ya di surat yang lainnya juga ada. Di sebagian. Tapi yang paling banyak di surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-20, 26. Nanti silakan dibuka, baca ya. Kemudian kata penyihir bilang, kau duluan apa aku duluan? Kau duluan apa kami duluan yang lempar? Apa kata Musa? Kalian duluan lempar. Lemparlah oleh penyihir tadi tongkat-tongkat mereka. Kemudian berubahlah tuh menjadi ular. Ular. Kemudian oleh Nabi Musa dilemparkan saja. Ya. Maka sekali lempar ularnya lebih besar, ularnya itu memakan ular para penyihir tadi, dan tidak disebutkan ada berapa penyihir yang melawan. Saya lupa. Silakan cari sendiri ada berapa penyihir yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-46 dan ke-48. Fa'alqiyas saharati sajidin. Ya, kemudian ketika para penyihir itu kalah melawan Musa, apa yang terjadi? Tersungkurlah, sujudlah mereka. Kepada siapa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka mengatakan, ketika mereka itu bersujud, kemudian mereka itu di saat itu juga mereka mengaku bahwasanya kami beriman kepada Tuhannya semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam itu? Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Di saat itu juga mereka beriman. Tukang sihir itu pagi-paginya dia itu bermaksiat atau kafir, kemudian sorenya itu taubat, dan sorenya itulah langsung dieksekusi oleh Fir'aun. Wah, kau ini pengkhianat, kau salib kau kupotong tangan kau saat bersila kaki kau. Marahlah Fir'aun. Tapi kata penyihir diceritakan di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-50, la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Kami tidak takut, Fir'aun tidak takut kami. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wah. Jadi kalau orang-orang yang sudah beriman itu ya beriman, kalau sudah yakin, sudah ada petunjuknya dari Tuhannya, tanda-tanda kebesaran Tuhannya, ya banyak ya sudah, darah, kutu, kemudian banjir, kemudian katak, kemudian tongkat menjadi ular, ya. Itu beruntunglah penyihir itu beriman langsung. Jadi itu loh pelajaran bagi kita itu, ketika kita itu ditunjukkan ya tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik yang ada pada diri kita ataupun yang lainnya, hewan misalnya, ataupun bagaimana elang memangsa ikan di dalam laut, ya. Kemudian bagaimana burung itu mencari makan pagi, pergi pulang sore. Kemudian bagaimana caranya bayi itu merangkak di umur 6 bulan misalnya sudah mulai onggong-onggong, ya. Bayi mulai onggong-onggong, kemudian di umur 8 bulan misalnya mungkin sudah merangkak, kemudian umur setahun sudah mulai berdiri, berjalan seperti itu. Itu ada sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita itu kalau diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, harusnya lebih beriman dan bertakwa lagi. Dan tidak takut. Konsekuensinya tidak takut kepada sesuatu yang dapat memalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah tergadaikan imannya, ya. Contohlah penyihir tadi, ya. Ingin disiksa oleh Fir'aun, ya. Ingin dipotong tangannya, intinya ingin disalib. Ya, tapi mereka tidak takut karena iman sudah ada pada diri para penyihir tadi. Pagi dia kafir, mereka kafir, sorenya dia beriman, langsung dieksekusi oleh Fir'aun. Jadi kisah Musa ini kisah yang paling panjang di Al-Quran. Jadi epic. Dari awal sampai dia itu ya, panjang sekali. Ya, Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Tuh, beriman. Contohlah penyihir. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Kemudian Allah akan mengadab Firaun tadi di dunia maupun di akhirat. Ya. Sebagaimana ya, di dalam surat Asy-Syu'ara tadi. Jadi panjang di surat Asy-Syu'ara itu tentang Musa, ya. Ada juga nanti Al-Kahfi tentang Musa bersama Nabi Khidir, kata ahli tafsir ada yang ngomong Nabi Khidir, ataupun ada yang tafsir lain ada ahli ilmu.
Jadi ada kisah-kisahnya. Jadi ada tafsir-tafsir yang berbeda. Jadi macam-macam. Saking panjangnya atau saking banyaknya cerita Nabi Musa. Kemudian diazablah Fir'aun di dunia. Ketika itu sampailah ke Laut Merah. Ya. Ini mukjizat yang berapa? 7 yang ditampakkan Musa kepada Fir'aun. 7 ya. Tadi sudah dikasih oleh wabah, macam-macam wabah, kemudian tongkat menjadi ular, kemudian tangan beliau itu bercahaya. Tangan, wallahu alam, saya belum tahu maksud dari tangan yang bercahaya. Itu yang ke-7. Nah sekarang yang ke-8. Tangan bercahaya tadi yang ke-7, sekarang yang ke-8. Yaitu lautan merah. Ya, laut merah membelah. Ya, ada yang perbedaan ahli tafsir dan ahli sejarah bahwasanya ketika laut merah itu tuh terbelah, ada yang mengatakan terbelah menjadi 12 jalan, ada yang mengatakan 3 ataupun dan yang lainnya. Tapi itu tidak terlalu penting ya. Yang penting laut itu terbelah, kemudian para pengikutnya Firaun atau Bani Israel mengikuti Musa. Sampailah ke seberang jalan. Dan Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, laut itu dibiarkan terbuka. Ketika laut itu sudah dibiarkan terbuka, masuk semua tentara dan Firaun itu, ya, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Dan saat itulah Firaun itu bersaksi bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Tapi tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala persaksian Firaun, karena kalau sudah nyampe ke kerongkongan tidak diterima lagi persaksian syahadat orang ketika ingin masuk Islam, tidak diterima lagi. Tidak diterima lagi. Disitulah Firaun tidak diterima. Bahkan di tafsir yang lain bahwasanya ada malaikat, saya lupa malaikat Jibril atau malaikat siapa, saking kesalnya dengan Firaun, ya, dia malah menutup mulut Firaun dengan apa? Ada yang tahu? Betul. Jadi nanti lagi ya, ada saking kesalnya malaikat itu menutup mulut Firaun dengan batu kalau tidak salah. Kalau salah mohon dia balik sini, cari lagi. Saking tidak bolehnya Firaun itu bersyahadat, tidak boleh, ditutup mulut. Kesel. Ada orang yang ngaku sebagai Tuhan, kemudian diberikan mukjizat macam-macam, tidak beriman pula. Manusia macam apa ini? Batu nih. Luar biasa. Firaun. Jadi pelajarannya adalah inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan sesungguhnya pada kisah ini terdapat ibrah atau pelajaran ya bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang, kenapa Firaun itu ya diawetkan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah jasadnya supaya orang-orang itu melihat, kemudian mempelajari ya bagaimana kisah-kisah tentang Firaun. Kenapa ada museum Balaputra Dewa, museum Sultan Badruddin, kenapa ada museum di sini sana situ? Karena supaya masyarakat di Palembang ini atau masyarakat di Indonesia ini bisa mengambil pelajarannya. Dulu ada kisah tentang pahlawan ini, tentang tentara ini misalnya. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sebuah perumpamaan ya. Jadi jasadnya Firaun itu diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuseumkan di Mesir sebagai pelajaran supaya mengenang kisah-kisah Firaun dan diambil pelajarannya bagi orang-orang yang takut. Nah, berhubungan dengan orang yang takut ini ya, takut itu namanya khasyatullah atau takut kepada Allah itu bukan hanya sekedar takut, tapi harus dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang itu hanya takut saja, tapi tidak dibarengi dengan pengagungan kepada Allah, maka dia akan menjauhi Allah. Sebagaimana kita itu takut kepada ular, takut kepada singa, hanya sekedar takut saja, maka kita akan menjauhi singa itu, maka kita akan menjauhi ular itu. Kita tidak akan taat kepada ular, tidak akan taat kepada singa. Kalau sekedar takut. Kalau seandainya takut itu dibarengi dengan pengagungan, maka kita akan turuti apa kehendak singa tadi, turuti apa kehendak ular tadi. Nah, seperti itulah. Kalau kita takut, hanya sekedar takut, maka kita akan menjauhi Allah. Takut dosanya banyak ya, aduh bagaimana ini, tidak diterima nih nanti dosa amal aku nih, tidak diampunkan dosaku nih, karena dia takut saja. Tidak ada pengagungan, tidak mau mengenal Allah, dia tidak mau mendekat Allah, karena merasa diri dia berdosa. Dosa gue kan, aduh dekati lagi harapan aku ini untuk surga, karena dia takut saja, tidak mau berharap kepada Allah. Makanya ketika dia takut, maka kita harus dibarengi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian hari ini. Ini tentang kisah Nabi Musa ya, di surat An-Nazi'at ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu pekan depan kalau tidak ada halangan, di ayat yang berbunyi ayat yang ke-27 di surat An-Nazi'at. Sampai sini ada pertanyaan?
Silakan Pak. Tanya tadi yang bisa menonjok orang sampai mati ya. Ya. Nah itu kan Allah tuh mengharamkan orang manusia itu kan membunuh kan, tidak diampunkan dosa-dosanya kan. Dan bagaimana Nabi Musa itu? Iya, disitulah tadi Nabi Musa khilaf memang. Disitulah setelah beliau itu menonjok orang tadi, tidak sengaja mati betul. Nah di situ Nabi Musa khilaf tadi kan langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ diceritakan Pak. Jadi Nabi Musa itu langsung minta ampun dan Allah mengampunkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi selama orang tersebut masih nyawanya belum di kerongkongan, semua dosa-dosanya akan diampunkan kalau dia memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak. Jadi diampunkan dosanya. Jadi Untuk manusia sekarang nih, zaman sekarang nih, membunuh juga seperti itu. Dia bunuh itu memang membunuh. Apakah tidak diampunkan kalau dia bertobat? iya. Kaidahnya adalah setiap yang bertobat itu pasti diampuni oleh Allah Pak. Kaidahnya. Setiap yang bertobat itu pasti akan diampuni oleh Allah kalau dia itu memang ikhlas untuk bertobat. Nah, karena ini masalahnya kepada manusia, ya, membunuh nyawa orang, dosa besar, maka kita juga harus minta maaf kepada keluarganya, mohon keridhaan keluarganya, ya, minta maaf, ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bermasalah dengan manusia, berbuat dosa sama manusia atau zalim kepada manusia. Nah, kalau seandainya keluarganya itu tidak memaafkan, kecuali kamu masuk penjara, ya silahkan masuk penjara, maka diampunkan dosa kita. Tapi kalau dia beruntung mendapatkan orang, ya tidak apa-apa. Kamu saya maafkan, ya, walaupun telah membunuh anak saya misalnya, itu dimaafkan atau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus mendapatkan ridho dari orang yang kita buat zalim. Kalau kita bermasalah atau zalim kepada orang lain, lalu dimaafkan atau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf dulu, dapat maafnya, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, SOP-nya. Ya, tadi supaya dia itu ridho, maka kita dengan ikhlas masuk penjara 15 tahun, seperti itu.